Seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi jemaah haji termuda di Kloter 2 Embarkasi Makassar. Keisha Arnita Putri menjalankan ibadah haji menggantikan sang ibu yang wafat pada 2023 lalu. Sementara itu seorang kakek berusia 94 tahun asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akan menunaikan ibadah haji tahun ini dan menjadi jemaah haji tertua dari Kabupaten Klaten. Di tengah ratusan calon haji dari Kloter 2 Embarkasi Makassar, ada seorang remaja asal Kabupaten Sidrap yang menyita perhatian saat tiba di asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu. Keisha Arnita Putri, 16 tahun yang duduk di bangku kelas 1 SMA ini menjadi calon haji termuda di kloter tersebut. Perjalanan ke Tanah Suci tak hanya ibadah, namun juga sebuah amanah penuh makna untuk meneruskan niat suci sang ibu yang telah tiada. Anak pertama dari dua bersaudara ini mengisahkan sang ibu telah mendaftar haji sejak tahun 2016. Namun setelah penantian panjang, takdir berkata lain dan kesempatan itu kini diamanahkan kepadanya. Dengan penuh keikhlasan, ia mengaku bersyukur dapat menjalankan amanah tersebut meski tidak dapat berangkat bersama sang ayah yang juga terdaftar sebagai calon haji karena perbedaan jadwal porsi. Gantikan. Siapa yang kita gantikan? Mamaku. Mamanya berhalangan meninggal. Ya. Apa meninggalnya? 2023. 2023 kemarin. Sudah berapa tahun menunggu itu? 3 tahun. Tidak orang tuanya? Lebih dari 10 tahun. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Dalimin Bujo Martoyo, warga desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kakek berusia 94 tahun ini dapat menjalankan ibadah haji setelah menunggu selama 8 tahun. Dalimin menjadikan calon haji tertua di Kabupaten Klaten. Meskipun sudah berusia lanjut dan berangkat sendiri, keluarga berharap kakek Dalimin diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Selain memperbanyak hafalan doa, Dalimin juga mulai menyiapkan mental serta menjaga kesehatan. Meskipun berjalan menggunakan alat bantu tongkat, Dalimin selalu menyempatkan jalan kaki keliling kampung tiap pagi dan sore hari untuk menjaga kesehatan. Penantian udah berapa tahun, Mbah ini? 8 tahun. 8 tahun. Terus persiapannya sendiri ada persiapan khusus nggak, Mbah, untuk nanti naik haji? Tidak ada. Ada olahraga ditingkatkan atau seperti apa, Mbah? Olahraga ya jalan kaki tiap hari. Pagi. Sama Siang ya didi karo lari jalan-jalan. Dalam musim haji 2026, Dalimin tergabung dalam kelompok terbang 61 asal Kabupaten Klaten yang direncanakan akan terbang pada pertengahan bulan Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi? Sudah ada jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Lukman. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Jakarta. Baik. Victor. Baik. Lukman, sudah berapa banyak jumlah jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Madinah dan bagaimana dengan persiapan hotel atau makanan atau akomodasi lainnya di sana? Baik, Victor, dapat kami laporkan bahwa saat ini sudah hampir kurang lebih 6.000 jamaah haji asal Indonesia yang sudah tiba di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Kedatangan ini dimulai sejak tanggal 22 April kemarin dan hingga tanggal 23 ini. Jumlah ini akan terus bertambah menyusul akan diberangkatkannya kelompok terbang jemaah haji dari beberapa embarkasi di Indonesia. Dapat kami sampaikan rencananya pada tanggal 23 hari ini itu akan diterbangkan kurang lebih 20 kelompok terbang yang akan tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Dan untuk menyambut kedatangan para jamaah haji asal Indonesia ini, pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan berbagai layanan untuk menyambut dan memanjakan para jamaah haji asal Indonesia.
para jamaah ketika datang di sini itu disambut dengan rebana, kemudian disambut dengan makanan khas Timur Tengah, ada kurma, ada coklat juga itu. Ini semua diberikan kepada para jamaah haji yang baru saja datang untuk menghormati sekaligus memuliakan para tamu Allah yang sudah berada di bumi Madinah. Tak hanya itu, bagi para lansia, ibu-ibu lansia yang kondisi fisiknya agak terganggu atau terbatas, Kementerian Haji dan Umroh juga menyiapkan beberapa layanan kesehatan seperti ambulan untuk mengangkut jamaah lansia yang tidak bisa jalan, kemudian juga menyiapkan beberapa kursi roda, baik itu di bandara maupun di hotel, untuk melayani para jamaah agar bisa beribadah di Masjid Nabawi dengan khusyuk, khidmat, nyaman, dan tentunya bisa gembira. Jadi ibadah ini adalah ibadah ceria, ibadah gembira, ibadah yang tanpa sedih dan tanpa susah, seperti itu. Victor. Lukman, ini apakah ini kan yang mendarat di sana itu adalah kloter per kloter begitu ya? Bila sudah datang, apakah semua jemaah nantinya akan berkumpul di satu tempat seperti di Madinah dulu atau dibagi-bagi ke Mekah, ke Madinah, atau seperti apa rencananya setelah mendarat dari di bandara? Baik, Victor, benar sekali. Jadi para jamaah ini keberangkatannya atau kedatangannya ke Tanah Suci itu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama, mereka akan tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Terus kemudian gelombang yang kedua, mereka akan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Gelombang pertama ini akan menetap atau stay di Madinah kurang lebih 8 sampai 9 hari guna melaksanakan ibadah arba'in. Ibadah arba'in sendiri adalah ibadah melaksanakan sholat 40 waktu, itu dilaksanakan dalam 8 sampai 40 hari. Namun bagi para lansia atau ibu-ibu yang berhalangan karena haid atau semacamnya, itu Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan untuk tidak melaksanakan, namun diganti dengan ibadah-ibadah sunnah. Lah, ketika sudah melampaui 8 hari di Madinah, para jamaah ini akan didorong untuk bergeser ke kota Mekah guna melaksanakan puncak haji. Puncak haji ini akan dilaksanakan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu kurang lebih seminggu di hari tasyrik. Seperti itu, Victor. Oke. Jadi ada 2 gelombang. Ya, terakhir, Lukman, Anda mungkin sudah beberapa hari tinggal di sana, begitu ya, bisa memberikan informasi apakah bagaimana cuaca di sana, suhu udara paling tinggi, paling panas itu puncaknya biasa di jam-jam berapa atau seperti apa tipsnya, Lukman? Iya, Victor, benar sekali. Suhu udara atau suhu di Madinah saat ini itu sudah sangat menyengat ya. Ini di jam 4:17, udara atau cuacanya masih sangat terik. Angin juga berhembus sangat kencang, jadi ya seperti inilah Madinah. Kadang-kadang bisa terik, namun kadang-kadang juga bisa ekstrim. Dan diprediksi memang puncak haji tahun ini itu akan menjadi haji yang musimnya atau cuacanya itu sangat terik, bisa diperkirakan bisa mencapai 40 sampai 42 derajat Celcius. Hal ini tentu akan menjadikan tantangan tersendiri bagi jamaah haji agar siap sedia ketika nanti puncak haji di Arafah. Ya, tentunya kesehatan harus dijaga, kesehatan fisik, kesehatan mental. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara makan yang teratur, menjaga pola tidur, pola makan, terus kemudian mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan jika diperlukan agar tubuh tetap terjaga dan fit menjelang puncak haji nanti. Ya, panas sekali cuaca di sana. Terima kasih banyak Lukman Rojak telah melaporkan langsung dari Madinah. Selamat bertugas kembali, Lukman.
Selamat bertugas, Victor.